Shalom Bapak Ibu, sungguh senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali semua di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita sekalian. Terlebih lagi Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Sungguh panjang penyertaan Tuhan untuk kita semua. Mari malam hari ini kita kembali akan belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta pimpinan dan berkat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, Allah yang begitu mengasihi akan hidup kami. Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, hingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, saat ini khususnya kami ingin kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Berikanlah kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas ya Tuhan, dan dapat dipahami. Dan biar kami semua yang belajar, yang mendengarkan firman Tuhan, kami dapat dengan rendah hati Tuhan, menerima dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, pribadi, lepas pribadi, melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini ialah Engkau berharga di hadapan Allah. Engkau berharga di mata Allah. Saya mengajak kita membuka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-20. Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya dan saya akan bacakan bagian ini untuk kita bersama. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang telah dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudara sekasih dalam Tuhan, Agustus 2010, ada sebuah tambang emas dan tembaga di San Jose di wilayah gurun Atacama di utara Chili ambruk pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akibatnya ada 33 penambang yang terperangkap di dalamnya dan mereka tidak dapat keluar dari lubang sedalam 700 meter tersebut. Para penambang Bapak Ibu hanya bisa berhasil membuat sebuah lubang kecil untuk bernapas. Dan berbagai upaya ditempuh untuk menyelamatkan 33 penambang tersebut. Namun tak juga berhasil. Hampir 69 hari mereka berada di bawah tanah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sampai akhirnya Angkatan Laut Chili
membuat sebuah kapsul penyelamat yang diberi nama Honik, di mana kapsul ini Bapak Ibu dibor ke dalam tanah, ya, lalu sampai ke tempat para penambang itu tertimbun, dan para penambang itu satu demi satu masuk ke dalam tabung tersebut dan diangkat ke atas. Dan akhirnya semua 33 penambang ini akhirnya selamat. Dan sampai Presiden Chili pun pada waktu itu, Sebastian Pinera, melihat dan menantikan detik-detik penyelamatan tersebut. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya ialah, mengapa berbagai upaya ditempuh untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak tersebut, harga yang dibayar pun tidak sedikit. Tenaga, waktu, dana, sampai presiden pun sampai turun tangan memperhatikan akan penyelamatan tersebut. Tidak lain Bapak Ibu, karena jiwa mereka berharga bagi keluarga mereka. Karena mereka berharga bagi bangsa mereka. Dan mereka berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukankah untuk sesuatu yang berharga kita rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya? Bukankah kita sering mendengar untuk membahagiakan istri, membahagiakan anak, sang suami, sang istri rela bekerja siang malam untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Saudara, demikian kita manusia. Kita adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Karena itu Allah rela mencari, berkorban untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Dan inilah saudara yang kita saksikan dari perikop yang kita baca. Di mana pada waktu itu ada sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka. Saudara, siapakah para gembala ini? Saudara, gembala-gembala ini yang pertama ialah mereka adalah orang-orang upahan. Di mana mereka harus bekerja dari pagi sampai malam untuk merawat domba milik tuannya. Dan bila ada yang pergi tersesat, maka gembala ini yang mencarinya sampai mendapatkannya. Bila mana ada yang sakit, maka gembala ini juga yang bertanggung jawab untuk mengobatinya. Pekerjaan yang menuntut tanggung jawab besar dan berisiko tinggi. Bagaimana tidak? Bila mana ada yang hilang, mereka yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Potong gaji saudara. Bila mana ada hewan buas yang menerkamnya, yang menyerangnya, mereka pula yang menghadapinya. Oh, sungguh saudara, menuntut tanggung jawab besar dan sangat beresiko tinggi. Dari segi ekonomi saudara, mereka adalah orang-orang miskin, terpinggirkan, yang tidak memiliki apa-apa. Dari segi sosial, mereka tidak dihormati, dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dari segi hukum, kesaksian mereka tidak diperhitungkan, karena pada umumnya mereka tidak bisa dipercaya. Saudara, inilah status para gembala pada waktu itu. Orang-orang upahan yang bekerja memiliki tanggung jawab yang besar. Dari segi ekonomi mereka adalah orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa. Dari segi sosial, mereka tidak dihormati, dipandang sebelah mata. Dari segi hukum pun, mereka tidak didengar akan pendapat mereka. Saudara, coba bayangkan, orang seperti apakah gembala itu pada zaman sekarang ini? Mungkin kita menyamakannya dengan para pemulung, dengan orang-orang yang ada di kolong jembatan, orang-orang yang tidak dihargai oleh masyarakat. Tetapi malam itu saudara, sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi kepada mereka. Seorang malaikat Tuhan dari sorga turun menghampiri para gembala itu. Dan tentu para gembala itu sangat ketakutan saudara. Sehingga mereka mungkin ada yang bersembunyi di balik batu, mungkin ada yang berlari dan naik ke atas pohon, mungkin bersembunyi di balik domba-domba mereka. Alkitab mencatat, ketika malaikat itu datang, kemuliaan Tuhan bersinar dan mereka sangat ketakutan. Saudara, untuk apa malaikat itu datang kepada para gembala? Tentunya bukan untuk menakuti mereka, melainkan untuk memberitakan berita terpenting dalam sejarah manusia. Malaikat itu berkata,
Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar baik dan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, berita ini begitu pentingnya bukan hanya untuk para gembala, tapi lingkupnya begitu luas sekali, yaitu untuk segala zaman, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Di mana hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu memberitakan suatu berita yang begitu esensial, yang begitu penting dalam sejarah manusia, di mana Kristus lahir ke dalam dunia. Saudara perhatikan kalimat ini. Yang lahir ialah seorang juru selamat. Artinya, ia lahir memiliki tugas yang sangat mulia untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Dengan kehadirannya, kita manusia berdosa dapat dilepaskan dari belenggu dosa yang mengikat kita. Manusia bisa bersuka cita, bisa memiliki damai sejahtera karena kehadiran Kristus melepaskan kita dari belenggu dosa yang mengikatnya. Saudara, kenapa seseorang tidak bisa melepaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruknya? Berjudi, main perempuan, menipu, korupsi, dan kejahatan lainnya. Tidak lain karena hatinya masih diikat oleh dosa. Hati masih dibelenggu oleh dosa, sehingga kecenderungan hati dan pikirannya selalu melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya umpamakan ya, orang yang terikat dengan dosa ini seperti seekor babi. Babi, saudara, di mana tinggalnya? Di lumpur, ya. Memang babi ini kalau dimakan ini lezat sekali, ya. Terserah mau dimasak apa, di sate, ya, dimasak apa terserah, itu enak pasti, ya. Tetapi ketika dia hidup, saudara, dia hidup di lumpur, ya. Itu kesukaannya. Kalau misalnya dari lumpur kita angkat, kita mandikan, lalu kita bawa ke salon, ya, salon binatang, ya, kita dandani, lalu kita lepas, dia akan lari kemana? Lari ke lumpur lagi. Itulah babi. Itulah orang yang diikat dengan dosa. Ketika hati kita diikat dosa, maka kecenderungan kita selalu melakukan hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan Juru Selamat ini lahir, datang untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Yang kedua ialah yang lahir ialah Kristus, atau dalam bahasa Ibraninya Mesias, yang artinya yang diurapi. Suatu gelar yang diberikan kepada seseorang yang sangat penting kedudukannya. Dan pribadi yang lahir di saudara sudah dinubuatkan 800 sebelumnya oleh para nabi di perjanjian lama. Oh saudara, yang lahir ialah Kristus, bayi yang luar biasa, yang ditunggu kehadirannya, yang memiliki tugas untuk mendamaikan dan memulihkan akan hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus karena dosa. Yang lahir ialah Tuhan. Saudara, kata Tuhan menunjukkan bahwa yang lahir 2000 tahun yang lalu itu bukan manusia biasa, tetapi dialah pencipta langit dan bumi yang memiliki segala sesuatunya. Namun ia mau berinkarnasi ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Saudara, hal itu dapat kita lihat dalam ayat 13 dan ayat 14, di mana kelahiran Yesus disertai dan diiringi oleh paduan suara yang begitu megahnya. Dan para malaikat itu bernyanyi, memuji, memberikan penghormatan kepada Yesus yang datang ke dalam dunia. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka memuji, membesarkan, meninggikan Kristus yang adalah pencipta, yang adalah Tuhan yang hadir ke dalam dunia. Saudara, Juru Selamat, Kristus, Tuhan, itulah yang lahir pada waktu itu. 2000 tahun yang lalu, dan yang bulan ini kita rayakan bersama. Suatu pribadi yang begitu penting, yang begitu agung, yang datang ke dalam dunia. Sekarang pertanyaan ialah,
mengapa berita sepenting ini diwartakan kepada para gembala yang notabene dianggap sebagai orang yang paling tidak penting di dalam dunia ini? Tidak lain saudara, karena mereka berharga di mata Allah. Karena mereka berharga di mata Allah, maka Allah rela memberikan anugerahnya kepada manusia, kepada para gembala ini yang tidak layak untuk menerimanya. Saudara, inilah makna Natal yang sesungguhnya, di mana Allah mencurahkan kasih yang terbesar kepada manusia, kepada para gembala, kepada saya dan kepada saudara, yang dinyatakan dengan kelahiran Kristus ke dalam dunia, karena kita berharga di matanya, sehingga Allah rela untuk berkorban dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saudara, untuk lebih mudahnya kita melihat dalam Lukas pasal 15. Saudara, Lukas 15 di sana, kalau kita membaca, ada 3 perikop saudara yang diceritakan. Ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, ada perumpamaan tentang domba yang hilang, dan anak yang hilang. Dan kalau kita perhatikan baik-baik saudara, inti daripada ketiga perumpamaan ini adalah sama. Sama-sama ada yang hilang dan mereka mencarinya. Ketika domba hilang, maka sang gembala mencarinya sampai meninggalkan domba-domba yang lain. Sekalipun sampai jauh malam. Sekalipun kehujanan, karena ia tahu domba itu tersesat. Ketika dirham itu hilang, maka wanita itu mencari dengan begitu telitinya, menyalakan lampu dan mencarinya sampai dapat. Ketika anak itu hilang, maka sang ayah itu dengan setia menunggu kepulangan anaknya. Saudara, sang gembala mencari domba yang tersesat walaupun hanya satu. Sang wanita mencari uangnya yang hilang walaupun hanya satu. Karena yang hilang itu berharga bagi mereka. Demikian juga manusia, kita berharga di hadapan Tuhan. Allah dari sorga terus memantau keberadaan manusia. Dan dia mau mencari, datang ke dalam dunia. Dia yang berinisiatif mencari setiap saudara dan saya, agar jiwa kita tidak terhilang, agar kita boleh dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan kita boleh memasuki hidup yang kekal kelak bersama dengan Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa. Inilah sukacita saudara bagi setiap kita. Inilah sukacita ketika sang gembala itu menemukan dombanya yang tersesat. Inilah sukacita ketika wanita itu menemukan dirhamnya yang hilang. Dan inilah sukacita sang bapak ketika anaknya kembali untuk bertobat. Demikian satu jiwa ketika bertobat di hadapan Tuhan, ribuan malaikat, Alkitab katakan, bersorak-sorak, bersukacita karena satu jiwa yang terhilang itu terselamatkan. Kristus datang, berkorban, mati di atas kayu salib, mengorbankan segala-galanya. Dia rela lakukan semua itu hanya karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena jiwa kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah kesadaran yang harus kita miliki. Natal yang kita rayakan di bulan ini mengingatkan kita satu hal. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Allah mau mencari dan menyelamatkan kita. Saudara, ini seorang bernama Wang Chin Wei, berusia 25 tahun, yang sedang berbaring sakit di tempat tidur di rumah sakit di Lehan di China. Karena didiagnosis saudara mengidap sakit kanker darah yang membuatnya tidak berdaya, dan ia pun tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Tapi yang pasti ialah keadaannya sudah payah. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Sesuatu hal yang mengejutkan terjadi pada waktu itu. Kekasihnya saudara, Wang Yu, seorang gadis yang cantik, ya, yang menjadi pacarnya selama 3 tahun. Secara mengejutkan datang ke rumah sakit saudara. Dengan
dengan mengenakan pakaian pengantin yang lengkap, berwarna putih, yang baru, yang indah. Ia datang dengan berlinang air mata dan mengutarakan niatnya untuk menikah dengan Chin Wei yang sedang berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Saudara, bagi Wang Yu, kekasihnya, Wang Chin Wei, pribadi yang berharga bagi dirinya. Ia rela untuk membahagiakan kekasihnya. Ia rela menikah dengan Wang Chin Wei sekalipun ia sakit ataupun umurnya tidak lama lagi. Karena kekasihnya berharga bagi dirinya. Saudara, inilah yang kita lihat di kisah para gembala ini. Di mana Allah mau menghampiri mereka dan memberitakan kabar terpenting, kabar terbaik kepada mereka. Bagaimana Allah lahir ke dalam dunia. Di sini kita melihat, saudara, tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan karena mereka berharga di mata Allah. Saudara, demikian saudara dan saya, kita adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun yang luput dari perhatian Tuhan dan Tuhan abaikan. Tidak ada satu pun yang luput dari perhatian Tuhan. Karena itu, malam hari ini, apapun kondisi kehidupan saudara, ingatlah Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan memperhatikan keadaan saudara, dan pastinya Ia juga akan menolong saudara dan saya, karena kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Satu pun tidak ada yang akan luput dari perhatian Tuhan. Karena kita pribadi yang berharga di hadapannya. Terus mari kita kembali ke Alkitab kita. Dalam Lukas pasal 2 yang tadi kita baca, saudara. Bagaimana respon mereka ketika mereka telah mendengar suara malaikat tersebut? Di ayat 15-16 dikatakan di sana, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, respon yang pertama yang kita dapati ialah mereka bukan hanya mendengar, tetapi mereka juga mengimani berita firman Tuhan yang didengar, yang dibawakan oleh para malaikat tersebut. Saudara, mereka mengambil langkah iman untuk pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, saya mau katakan, jikalau mereka hanya mendengar, menyaksikan para malaikat itu dan segala kemegahannya, dan mereka tidak bertindak apa-apa, maka berita itu akan menjadi hal yang sia-sia bagi hidup mereka. Tetapi mereka percaya dan mereka mengimani perkataan daripada para malaikat tersebut. Demikian saudara, kita di tempat ini. Kalau kita hanya mendengar berita firman Tuhan, berita Natal setiap tahunnya, setiap minggunya, kita katakan firman Tuhannya bagus, luar biasa. Kita katakan Yesus luar biasa, begitu mengasihi kita, Dia datang ke dalam dunia untuk saya dan saudara. Namun kalau kita hanya mendengar dan mendengar, firman Tuhan itu akan berlalu begitu saja. Maka kita harus mengimaninya, percaya, dan kita harus merendahkan hati kita, bersyukur untuk berita firman Tuhan yang terus mengingatkan kita dan merendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Yang kedua ialah para gembala itu, mereka bersaksi tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Ayat 17 saudara dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara, ketika para gembala itu bertemu dengan keluarga Maria, maka gembala itu memberitahukan segala perkataan ini disampaikan para malaikat kepada mereka, disampaikan, mereka menyaksikan, menseringkan apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat secara pribadi kepada Maria pada waktu itu. Saudara, inilah sikap yang harus kita miliki. Apa yang sudah kita dengar tentang Kristus,
apa yang sudah kita ketahui, apa yang telah kita alami secara pribadi, bagaimana Tuhan telah mengubahkan hidup kita, seharusnya inilah yang kita saksikan melalui kehidupan kita saksikan melalui perkataan kita secara langsung kepada mereka yang belum percaya. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada anak-anak kita, agar mereka pun, saudara, boleh mengalami seperti yang kita alami. Kristus lahir di dalam hati mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup yang bersaksi inilah yang Tuhan inginkan di setiap kita. Berita itu jangan hanya kita simpan untuk kita, tapi berita yang penting ini harus kita bagikan, kita siarkan, kita beritakan kepada banyak orang melalui perkataan kita secara verbal atau melalui kesaksian hidup kita. Saudara, saya umpamakan ya, ada seseorang yang menemukan obat untuk penyakit yang mematikan. Anggaplah orang ini, saudara, menemukan obat untuk virus corona. Karena kita tahu virus corona ini, saudara, sangat mematikan dan begitu banyak dampak buruk yang ditimbulkannya. Ketika orang ini menemukan obat untuk virus corona ini, Bapak Ibu, maka dia simpan. Dia simpan di rumah atau di berangkas pribadinya. Dia katakan, kalau aku sakit, maka aku akan gunakan obat ini. Saya mau katakan, orang yang seperti apakah orang tersebut? Mungkin saudara akan berkata, dia orang yang jahat. Dia orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Betul? Padahal obat ini kalau dibagikan ke masyarakat layak, maka begitu banyak dampaknya, mengobati banyak orang yang terkena virus corona. Saudara, adakah penyakit yang lebih mengganas daripada virus corona? Ada. Dosa. Kalau virus corona bisa meluluhlantakan usaha manusia, bisa membuat kematian, tapi dosa membuat mati secara rohani. Dan hukumannya, saudara tahu, bukan hanya kita menderita di tengah-tengah dunia, tapi kita akan menderita setelah kematian selama-lamanya. Dan kita tahu, saudara, apa obatnya daripada dosa itu? Kristus. Dan kalau kita hanya simpan Kristus, berita itu untuk kita, saya mau katakan, orang seperti apakah orang tersebut? Saudara jawab sendiri. Mari kita belajar menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami tentang Kristus di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Yang terakhir, saudara, respon para gembala itu, mereka bersuka cita dan memuliakan Allah. Di ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, para gembala itu awalnya memiliki sikap yang pesimis akan hidupnya. Mereka rendah diri karena tidak dihargai oleh masyarakat. Mereka miskin. Tetapi sekarang pola pikirnya berubah, sikap hatinya berubah. Sekalipun ekonominya belum berubah, mereka tetap sama, tidak memiliki apa-apa. Di hadapan masyarakat mereka dikucilkan, tetapi sekarang di dalam hidup mereka ada sukacita, ada damai sejahtera, karena mereka menyadari ada Tuhan yang peduli kepada mereka, karena jiwa mereka dihargai oleh Tuhan. Dan mereka tidak luput dari perhatian Tuhan. Tuhan beritakan yang paling penting dan mereka telah memilikinya, yaitu Kristus, Tuhan, Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Saudara, hidup tidak lepas daripada kesulitan dan masalah. Setiap kita pasti mempunyai pergumulan kita masing-masing. Ada yang berat, ada yang ringan, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi yang tak kunjung selesai, mungkin masalah hutang pihutang. Masalah keluarga, masalah studi anak-anak kita, hubungan suami istri yang retak, dan masih banyak lainnya. Tapi malam hari ini saya mau katakan, bahwa tidak ada satupun dari saudara yang luput dari perhatian Tuhan. Amin. Tuhan tahu dan Dia mengasihi
saudara. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, Kristus, untuk hadiah bagi kita. Masa iya masalah yang kecil Tuhan tidak akan campur tangan dan menolong kita. Karena mari saudara kita melangkah dengan iman. Dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan percayalah. Tuhan begitu mengasihi saudara dan juga saya. Maka pertanyaan buat kita ialah, sudahkah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus dalam hidup kita? Sudahkah Kristus mengubahkan hidup kita? Jadi biar momen Natal yang kita peringati di bulan Desember ini membawa perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Kita menemukan yang bernilai kekal dalam kehidupan kita. Yesus lahir untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Supaya hidup kita memiliki damai sejahtera. Supaya hidup kita memiliki sukacita, memiliki suatu pengharapan. Sudahkah Kristus mengubahkan hidup kita? Kita selalu minder, rendah diri. Kita selalu berpikiran jahat. Kita yang selalu berpikiran negatif. Di mana karakter kita belum berubah. Sudahkah momen Natal ini, kelahiran Kristus itu mengubahkan karakter hidup kita. Membawa selangkah lebih maju. Kita hidup lebih baik sebagai anak-anak Tuhan. Melepaskan segala dosa-dosa kita dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, tahun terus berganti. Umur terus bertambah. Namun apakah hidup kita sudah mengalami perubahan yang nyata? Sudahkah hidup kita berbuah dan memuliakan nama Tuhan? Mari malam hari ini saudara, kita responi kebenaran firman Tuhan dengan percaya dan melakukan dalam ketaatan. Kita bersyukur untuk kelahirannya dan kita beritakan kabar baik ini. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita dengar kepada banyak orang. Di mana kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita dengan lahir ke dalam dunia. Allah mengasihi kita dan Ia telah membuktikannya. Dengan kelahiran Kristus ke dalam dunia. Dan Dia akan terus menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Amin saudara. Inilah berita yang indah buat saya dan buat saudara. Kita berharga. Tuhan buktikan kasih-Nya dengan kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa, betapa kami bersyukur kepadamu. Kami orang-orang yang terhilang. Kami orang-orang yang tersesat. Namun Engkau Tuhan mau mencari kami. Engkau mau datang ke dalam dunia untuk berkorban bagi kami, menyelamatkan kami. Tidak lain Tuhan karena kami adalah pribadi-pribadi berharga di hadapan Engkau. Hidup kami tidak ditentukan oleh omongan orang lain ya Tuhan, tapi ditentukan oleh Engkau. Dan Engkau sudah membuktikan Tuhan bahwa kami adalah berharga di hadapan Engkau. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Menguatkan iman kami. Dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Dan sehingga kami memiliki suatu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan kami memiliki hidup yang berubah secara nyata. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.